الحمد لله على نعمه في شهر شعبان الذي جعلنا من المسلمين كاملين وأمرنا باتباع سبيل المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا، وأشهد أن سيدنا حمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا. أما بعد فيا أيها الحاضرون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mengawali khutbah pada siang hari ini yang penuh keberkahan ini, izinkanlah khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan semua kewajiban yang diperintahkan dan meninggalkan seluruh yang diharamkan. Sudah selayaknya dan sepatutnya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Ia anugerahkan kepada kita. Tiada satupun makhluk yang dapat menghitung nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, waktu terus berjalan dan tak terasa kita sudah menghabiskan separuh bulan Sya'ban. Bulan suci Ramadan pun kian dekat dan memberikan suasana batin tersendiri bagi masing-masing orang. Ada yang bergembira dengan kehadiran bulan suci ini. Dalam hadis Nabi dikatakan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira akan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharapkan jasadnya masuk ke dalam neraka. Dan ada pula yang biasa-biasa saja menyambut bulan Sya'ban dan Ramadan, dinilai tak jauh berbeda dari bulan-bulan lainnya. Sikap kedua ini bermasalah karena menjadi indikasi tentang tidak sensitifnya hati kita kepada kemuliaan-kemuliaan waktu khusus yang tertuang dalam ajaran Islam. Umumnya suasana biasa saja itu bukan karena sikap ingkar, melainkan karena terlalu padatnya kehidupan seseorang dengan aktivitas duniawi, sehingga menganggap perjalanan bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan tak ubahnya rutinitas belaka. Islam tidak menganjurkan demikian. Al-Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan adanya hari-hari utama, Ayyamul Fadilah. Hari-hari utama ini dapat ditemukan pada tiap tahun, tiap bulan dan tiap minggu. Terkait siklus bulanan, Al-Imam Ghazali memasukkan bulan Sya'ban ke dalam kategori bulan-bulan utama atau Asy-Syahrul Fadilah, di samping bulan Rajab, bulan Zulhijjah dan Muharram. Ada hal yang istimewa dalam bulan Sya'ban. Ia menjadi jembatan menuju bulan yang paling diagung-agungkan. Itulah sebabnya mengapa bulan ini dikatakan Sya'ban. Sya'ban berasal dari kata syi'ab, bisa dimaknai dengan jalan setapak menuju puncak. Artinya bulan Sya'ban adalah bulan persiapan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya dalam memantapkan diri sebagai persiapan menyongsong bulan puncak, yaitu Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lantas apa yang mesti dipersiapkan? Sudah lazim kita menyaksikan bahwa Ramadan sebagai fenomena tahunan memberikan efek ekonomi dan peralihan budaya yang cukup signifikan. Menjelang bulan puasa kita jumpai pasar-pasar kian ramai, pusat-pusat perbelanjaan semakin menunjukkan gairahnya, hingga televisi pun menyesuaikan sajian tayangan kepada masyarakat yang mulai berubah dan semakin religius. Untuk menghadapi ini semua kita butuh persiapan, tapi ini persiapan fisik dan material, karena Ramadan memang membawa dampak material juga bulan-bulan sesudahnya, yakni bulan Syawal. Akan tetapi persiapan yang kita maksud sekarang adalah persiapan secara spiritual sebagai jalan menuju puncak. Seyogianya Sya'ban menjadi momentum bagi umat Islam untuk memperkuat mental, menata batin,
dan membenahi perilaku untuk menyambut bulan Ramadan. Bulan Ramadan atau bulan puasa, kita diwajibkan berpuasa dari makan dan minum, tetapi kita juga diwajibkan untuk berpuasa dari sikap yang selalu menuruti ego, aku, tamak, sombong dan lain-lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zada syahru yaf'alun nasu anhu ya'ni baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun tarfa'u al-a'mal fihi ila rabbil alamin fa uhibbu an yarfa'a 'amali wa ana sha'im. Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang dilupakan manusia, berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, dan ia adalah bulan diangkatnya amal ibadah kepada Tuhan pemilik semesta alam. Maka aku, Nabi Muhammad SAW, suka amal ibadahku diangkat ketika aku sedang berpuasa. Ini menandakan bahwa persiapan menyambut bulan Ramadan yang diteladankan oleh Rasulullah SAW, salah satu bentuknya adalah berpuasa. Bulan Sya'ban merupakan waktu yang tepat untuk berpuasa, guna melatih diri untuk terbiasa puasa 1 bulan penuh selama Ramadan. Orang yang menjalankan puasa Sya'ban termasuk orang yang memuliakan dan menghormati bulan Ramadan. Apalagi jika kita masih memiliki hutang puasa di Ramadan tahun-tahun sebelumnya akibat sakit atau karena sebab lain, maka wajib hukumnya untuk segera diselesaikan sebelum datangnya Ramadan nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, esensi bulan Sya'ban dan bulan Ramadan bukan hanya sekedar mengenai puasanya saja, akan tetapi kualitas keimanan, kualitas ibadah dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus ditingkatkan. Dari Ramadan tahun lalu yang hanya sekedar menjalankan kewajiban saja, akan tetapi di tahun ini mari kita tingkatkan kualitas ibadah, baik salat malam, sedekah, membaca Al-Quran, berzikir dan ibadah lain-lainnya harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hikam dikatakan, man kana yaumuhu khairun min amsih fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang-orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa mabghun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'un. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia dilaknat oleh Allah atau celaka. Hadis ini memberikan pengertian pentingnya meningkatkan semangat ibadah ketakwaan kepada Allah dalam bulan Sya'ban dan menyambut bulan Ramadan. Jika Sya'ban atau Ramadan tahun ini lebih baik dari Sya'ban atau Ramadan tahun sebelumnya, maka ia tergolong orang-orang yang beruntung. Jika Sya'ban atau Ramadan tahun ini sama dengan Sya'ban atau Ramadan tahun kemarin, maka sesungguhnya kerugianlah yang ia dapatkan. Dan jika Sya'ban atau Ramadan tahun ini lebih buruk dari Sya'ban atau Ramadan tahun sebelumnya, maka akan menjadi Sya'ban dan Ramadan yang dilaknat, karena tidak bisa mengambil manfaat amal soleh dan ganjaran berlipat ganda yang Allah sudah janjikan di dalamnya. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18 Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Imam Qusairi dalam kitab tafsir Lataiful Isyarah atau lebih dikenal dengan kitab tafsir Al-Qusairi menjelaskan bahwa ayat di atas memiliki dua arti ketakwaan, yaitu meningkatkan ketakwaan dengan cara memikirkan balasan yang akan didapatkan kelak di akhirat atas perbuatan baik dan buruk yang dilakukan di dunia, dan meningkatkan ketakwaan dengan cara mawas diri dan introspeksi, yaitu dengan memaksimalkan waktunya untuk menambah ketaatan kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an amrihi fima afnah. Seorang hamba tidak akan berpindah dari satu fase ke fase lainnya di hari kiamat hingga ia ditanya tentang umurnya dalam hal apa ia habiskan, wa an ilmihi fima fa'al, wa an malihi min aina iktasabah, wa fima anfaqahu, wa an jismihi fima ablah. Dan tentang ilmunya dalam hal apa ia gunakan, dan tentang hartanya dari mana ia peroleh dan dalam hal apa disalurkan, dan tentang jasadnya dalam hal apa difungsikan.
Marilah kita introspeksi diri, menyiapkan mental, spiritual, jasmani dan rohani dalam rangka menyambut datangnya bulan yang Allah janjikan dengan berlipat gandanya ganjaran kebaikan tanpa menyia-nyiakannya. Boleh jadi Sya'ban atau Ramadan tahun terakhir bagi diri kita. Mudah-mudahan di hari Sayyidul Ayyam ini kita mohon kepada Allah agar disehatkan jasmani dan rohani kita, dimudahkan rezeki kita, agar dapat terus meningkatkan kualitas keimanan, kualitas ibadah dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita termasuk golongan orang amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu 'an dzalika liman khashiya rabbah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي حمدا دائما الذي هدانا إلى الإسلام وجعله دينا قيما وأمدنا بأجل النعم الإيمان وإسلاما يهدي من يشاء من عباده صراطا مستقيما. أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا غفورا رحيما وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بصيرا ونذيرا ونبيا كريما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أزكى التحيات صلاة وسلاما وعلى آله وأصحابه الذين هم يحبون الله حبا جما. أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته قعودا وقياما ولا تكونوا من الذين يعصون الله فيعذبكم عذابا أليما. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله رؤوف رحيم أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب القرآن الآمر بالمعروف والناهي عن العصيان صلاة وسلاما تملأ ما بين السماوات والأرض وتملأ الميزان صلاة تمنعنا من الكفر والشرك والعصيان. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن الله يأمر عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم